Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Dalam keadaan sehatkah? Baik-baik aja, biasa aja, atau lagi ada masalah? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang 7 pertanyaan apa aja yang sering ditanyain pada saat sidang skripsi. Dan nanti aku juga bakalan kasih jawabannya supaya kesannya itu si jawabannya ini terlihat logis dan juga ilmiah, agar jawaban kita dapat meyakinkan si dosen penguji. Oke, semua pertanyaan ini udah aku buat dan juga udah aku rangkum berdasarkan pengalaman pribadi, terus juga dari teman-teman yang udah sidang, dan ada dari beberapa sumber pendukung lainnya. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa kamu memilih judul penelitian ini? Nah, pertanyaan ini itu sering banget ada kalau pas sidang skripsi. Terdengar sepele sih dan juga gampang banget untuk menjawabnya. Padahal, pertanyaan ini itu harus dijawab dengan tricky banget teman-teman. Kalau misal kita salah dalam menjawabnya nih, bisa saja nanti si penguji bakal mencecar kita dengan pertanyaan yang serupa, dengan hasil penelitian dan juga judul yang kita angkat. Oke, tips menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jelasin aja yang sebenarnya, apa yang melatar belakangi kamu memilih judul ini. Jelasin juga permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penelitian teman-teman. Nah, ini itu bisa jadi solusi dari permasalahan pertanyaan dari dosen penguji tersebut. Dan sebisa mungkin, teman-teman jangan memberi jawaban yang gak ilmiah. Kayak misalkan nih, saya memilih judul penelitian ini karena jarak rumah dan penelitian yang akan saya bahas itu dekat. Jadi memudahkan saya untuk mencari data di lapangan. Nah, nanti teman-teman jangan beri alasan yang seperti itu, karena nanti jawaban teman-teman akan dicecar dengan pertanyaan lain yang serupa. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus kasih jawaban yang ilmiah dan juga logis supaya meyakinkan si dosen penguji. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang melatar belakangi penelitian kamu dan bagaimana kamu mengatasinya? Jadi cara jawabnya teman-teman harus menjelaskan secara rinci mengenai teknik permasalahan yang terjadi pada penelitian teman-teman. Ya, intinya sih harus paham di latar belakang kuncinya. Misalkan nih, ada yang kurang sesuai antara fakta dan teori di lapangan, atau ada alasan lain yang membuat penelitian ini begitu lama untuk diselesaikan. Oke, itu tadi jawaban pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, teori apa yang kamu pakai dalam penelitian ini? Nah, teman-teman nanti jawabnya sebutin aja pakai teori dari siapa. Misalkan, saya memakai teori dari Roland Barthes karena ada kesamaan dengan penelitian yang saya angkat. Dari situ saya juga mendapat beberapa referensi dan juga solusi dari teori tersebut. Nah, ini bisa jadi jawaban teman-teman nanti pada saat ditanya teori apa yang kamu pakai dan apa alasannya. Jadi perlu dicatat nih, untuk teori dan juga sumber referensi apa aja yang sudah teman-teman kutip dalam pembahasan penelitian tersebut. Jadi teman-teman harus mencatat ya dari sumber-sumber referensinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana proses pengumpulan, analisis data, dan juga sumber data kamu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman nanti jelasin aja tentang teknik pengumpulan data yang dilakukan. Apakah itu dengan wawancara, menggunakan angket atau kuis, atau juga dengan metode lainnya. Terus nanti jelasin lagi metode analisis data yang teman-teman pakai. Dan sumber data yang digunakan, baik itu dari primer, sekundernya, juga teman-teman harus jelasin dengan rinci. Nah, berikutnya pertanyaan yang kelima. Mengapa kamu memilih tempat atau lokasi penelitian ini? Pertanyaan ini biasanya muncul pada saat seminar proposal atau sempro. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih muncul di sidang skripsi. Karena tujuannya cuma satu, supaya penguji menekankan lagi jawaban dari teman-teman. Apakah konsisten, logis, atau hanya sekedar datang saja.
Jadi walaupun pertanyaan ini terlihat gampang, tapi teman-teman harus menyiapkan jawabannya ini secara matang-matang. Kayak misalkan nih contoh cara jawabnya. Saya memilih lokasi ini karena memang lokasi tersebut menjadi bahan atau tempat penelitian yang saya angkat. Terus teman-teman bisa juga jawab kayak gini nih. Saya memilih lokasi ini karena memenuhi kriteria penelitian yang dimaksud demi terkumpulnya data-data atau hasil dari penelitian. Terus teman-teman juga bisa jawab, saya memilih lokasi tersebut karena sudah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi memudahkan untuk teman-teman melakukan observasi di lapangan. Seperti itu sih jawabannya kurang lebih. Atau teman-teman juga ada jawaban lainnya bisa ditambahkan. Yang penting tidak keluar dari jawaban yang logis dan juga ilmiah. Nah, yang berikutnya pertanyaan yang keenam. Menurut saya, sebaiknya kamu merubah metode penelitian ini ke metode yang lain. Karena metode yang kamu pakai tidak sesuai dengan masalah yang diangkat. Oke, kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan yang seperti ini, teman-teman jangan down dulu ya. Karena teman-teman bisa mempertahankan dan juga bisa meyakinkan dosen penguji kalau metode penelitian yang kita pakai itu udah sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi ada dua kemungkinan dosen penguji menanyakan hal tersebut. Kayak misalkan nih dosen penguji hanya bergurau dan ingin menguji kita saja dengan kesan yang serius supaya mental kita itu turun. Atau bisa saja si dosen penguji itu benar-benar ingin kita mengganti metode yang kita gunakan dengan metode yang lain. Tapi di alasan yang kedua ini teman-teman harus meyakinkan lebih jauh jawaban kepada si penguji. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ya mau gimana lagi? Karena pasti ujung-ujungnya akan ada yang direvisi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Coba jelaskan hasil dan kesimpulan dalam penelitian kamu. Oke, untuk menjawabnya, teman-teman harus menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai kesimpulan yang didapat dalam penelitian yang diangkat. Entah itu dari mulai latar belakang, teori, teknik analisis data, metode, pembahasan, ataupun sumber data. Tapi semuanya itu harus dibuat secara singkat dan jelas. Dan itu dia 7 pertanyaan yang sering muncul dalam sidang skripsi. Semoga teman-teman yang mau sidang diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjawabnya, dan mendapat nilai yang memuaskan. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun jawaban tadi. Karena di sini kita cuma saling sharing-sharing aja ya. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.